Betul. Jadi ibu kamu pengen kamu pasti sekolah. Kamu putus sekolah umur berapa ya? Umur 15. Jadi SMP atau SMA, ketika masuk SMA. Masuk SMA? Iya. Apa story-nya di sana? Story-nya jadi waktu kelas 3 SMP, itu kan saat itu masih ada sistem ujian nasional. Nah, ujian nasional ini korup banget, Mbak. Jadi saya di sekolah negeri, ya. Sekolah negeri yang bisa dibilang unggulan lah. Jadi ternyata mekanismenya itu untuk mempertahankan reputasi sebagai sekolah unggulan. Ranking, jadi sebagai sekolah unggulan, nilai rata-rata ujian nasionalnya harus tinggi. Tetapi kan tidak semua kapasitas murid itu bisa dapat nilai tinggi ketika ujian nasional. Bahkan tidak lulus kalau misalnya ada nilai, misalnya waktu itu nilai di bawah 5, salah satu pelajaran, dia nggak lulus. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Mereka memberikan kunci jawaban. Dan kita bisa beli kunci jawaban itu. Kunci jawaban untuk tes akan datang itu? Betul. Serius? Ini Mbak, saat itu lagi ujian matematika ya. Itu depan belakang, pengawas tuh tutup mata aja. Terus dia ngebukain amplop, nih dibagiin. D, B, C, D, A semuanya. Kita tutup mata aja semua. Wait, kalau ini, ini pasti kan bukan cuma satu sekolah kamu saja? Saya bisa bilang seluruh Indonesia. Itu di Jakarta loh padahal. Oke, kalau hampir seluruh Indonesia, sekolah negeri yang kamu tahu itu adalah begitu. Kok tidak pernah ke-expose? Sebenarnya beberapa kali pernah di-expose, cuma kan selalu ya, namanya, kalau saya lihat dari sisi pemerintah, mereka tentu ingin meredam hal tersebut. Karena reputasi dong. Terlihat bahwa kebocoran itu ada. Jadi in denial, itu satu. Kedua, siapa yang berani bersuara? Ada kok cerita-cerita di media mengenai mereka mengangkat isu bahwa ada kebocoran. Yang terjadi apa? Mereka dikucilkan. Termasuk saya dikucilkan. Oke, bentar. Untuk yang tadi kamu bilang bocoran rahasia ini, bocoran kunci, apakah cuma diberikan kepada sekolah-sekolah sudah unggul atau ke seluruh SMP dan SMA di Indonesia? Saya bisa bilang, terutama dari pengalaman saya di negeri, teman-teman saya yang ada di sekolah-sekolah lain, dan mungkin yang nonton saya yakin semuanya. Nah, tapi kalau bisa contoh kayak begitu, misalnya sekarang sekolahnya yang top nih ya, sekolahmu sekolah top, sekolahnya sekolah nggak top. Kalau semua dikasih bocor kan semuanya top semua. Iya, tapi kan sebenarnya mereka itu kan untuk mempertahankan yang unggulan, minimal untuk lulus ujian nasional, Mbak. Jadi dulu itu sistemnya kan misalnya ada 3 pelajaran nih dari ujian nasional. Terus nilai di bawah nilai 5. Meskipun nilai yang lain ada 8, misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Matematikanya 4,8. Bahasa Indonesia 9, bahasa Inggris 8, gagal. Dan mereka harus mengulang lagi di tahun depan. Maka jadi kamu bilang, masa saya agak bingung ini loh. Kalau kamu tadi bilang semua dapat ujian dapat bocorannya. Kalau gitu semua kelas nanti sekolah-sekolah rendah-rendah juga bisa jadi naik sekolah unggul juga. Nah, gimana sekolah unggulnya pertahankan biar jangan sampai yang bawah itu juga ikut naik ke atas? Iya sih, tapi saya nggak berpikir sampai ke level itu ya. Cuma maksud saya, tapi saya bisa bilang sih, maksudnya rata-rataan nilai ujian yang untuk sekolah unggulan itu tinggi sekali, tinggi semua. Jadi teman-teman kamu semua bagus semua. Yang tryout nih Mbak, yang nilainya 4, yang nilainya 3, misalnya kayak matematika, itu 9,5, ada yang 8,8 nilainya. Nggak masuk akal sama sekali. Gitu. Oke, saya mau mundur sedikit ya. Kamu kalau bisa diterima di satu sekolah yang unggulan, itu dengan karena kamu punya keberhasilan sendiri. Betul. Jadi kamu memang seorang anak yang cerdas dari kecil. Kombinasi antara cerdas, tapi juga memang kerja keras mungkin ya, Mbak. Kerja keras ya. Betul. Jadi kamu memang pas kamu masuk itu tidak ada bocoran, tidak ada dibantu sama siapa, kamu benar-benar pure karena kamu memang bisa masuk sesuai dengan kamu kemampuan. Betul. Oke, jadi kamu melihat halnya di SMP 3 pas masuk ke SMA 1. Betul. Oke, betul. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya marah luar biasa marah. Jadi kamu tidak pernah mengetahui hal itu sampai hari itu? Iya, jadi itu semua terjadi ketika hanya di kelas 3 SMP, 3 SMA. Saya kaget, saya kayak shock. Apaan ini gitu? Kita diajarin PPKN mengenai moralitas, kita melihat di media mengenai korupsi, KPK sebagainya, pelajaran agama juga mengenai kejujuran. Ketika saya melihat 3 hari berturut-turut hal itu tidak terjadi di dunia nyata, mungkin saat itu jiwa saya terlalu idealis, mungkin gitu ya. Saya shock. Saya pikir ini bohongan gitu. Lalu yang saya lakukan adalah saya mengajak teman-teman saya, sahabat saya, kita harus ngomong nih, nggak bisa kayak begini. Kita harus ngomong. Terus? Ya semua takut lah, ibaratnya ngapain ngomong gitu kan, takut. Tapi saya pikir kalau pada orang lain pada tidak mengikuti cara berpikir saya, dan kayaknya sangat sulit bagi orang untuk mengikuti cara berpikir saya yang maju. Saya menghampiri kepala sekolah saya bilang, Pak, ini dengan apa kondisi seperti ini kok Bapak membiarkan? Responnya apa, Mbak? Bantu sekolah. Jaga reputasi sekolah. Saya umur 14 gitu kayak,
maksudnya apa ya jaga reputasi dengan cara gini? Kayak jeng gitu, saya beneran kayak hampir mau pingsan. Mungkin aneh gitu bagi orang kayak, kok bisa ada anak seidealis saat itu. Yang saya lakukan saat itu adalah, oke, saya nangis Mbak. Saya nangis, saya balik ke rumah itu, kayak saya kerja keras 3 tahun, belajar, diajarin A, B, C, D, F, G. Saya juara kelas. Dan saya disalip sama orang-orang yang menurut saya tidak sekompeten itu secara akademik. Dan mereka menyalip saya karena mereka mendapatkan bocoran dengan jalan instan. Saya marah. Saya telepon saat itu ke Indonesian Corruption Watch. Saya nggak tahu saat ini masih ada apa enggak. Saya nggak tahu, saya harus mengadu ke siapa. Saya mengadu ke media-media tidak akan mungkin bisa mengekspos hal ini. Saya telepon ke ICW juga bilang ya kita cuma bisa mengekspos. Tapi semua hal tersebut hanya bisa dihentikan oleh pihak sekolah. Situ saya sakit hati lah. Gitu, ibaratnya saya sakit hati banget. Saya merasa terbuang, terpinggirkan. Saya yang punya anak muda yang punya idealisme untuk mempertahankan integritas. Ternyata sistem itu tidak mendukung keinginan saya. Yang saya percaya itu harus, terutama di bidang pendidikan. Ya. Terus akhirnya apa terjadi? Masuk SMA, saya cuma bertahan. Sempat saya masuk di salah satu SMA juga, gitu ya. Cuma sekitar 1 bulan. Saya nggak pernah masuk lagi tuh habis itu. Jadi kamu memutuskan untuk putus sekolah kamunya, bukan sekolahnya? Ya. Oke, pas ujiannya dia masuk ke SMP 3 itu, kamu jadi mengikuti yang lain atau kamu kerja sendiri tanpa ambil bocoran? Oh enggak, saya nggak ambil bocoran. Jadi waktu itu saya cuma berpikir untuk melindungi psikologi saya dan melihat teman kanan kiri saya pada ngakak, pada ketawa, pada ngisi yang saya tahu lah nilai TO, tryout kayak gimana. Saya secepat mungkin, saya kayak 20 menit kerjain, selesai, dan pulang. Berapa nilai kamu, tahu nggak? Bagus sih. Bagus sih gitu. Tapi the point adalah ketika saya disalib dengan cara seperti itu, tapi mungkin itu realita dunia ya gitu. Jadi ya, well... Jadi kamu ngajak teman-teman kamu, tidak ada yang berani ikutin kamu lah? Enggak. Pasti akan ada orang tua lah, dan lain sebagainya. Takut dibully, pastinya. Dibully sama orang tua juga? Maksudnya, dibully orang tua. Pasti sama sekolah, dan juga pasti orang tua kan mereka merasa kayaknya ngapain lu? Udah lu diem aja lah, ikutin aja proses. Dan itu kan menguntungkan. Iya, menguntungkan. Menguntungkan. Ngapain susah-susah sih lu ngapain? Nggak kayak saya dulu masih SD. Kalau guru lupa ada PR, semua diem loh, jangan ngomong dong. Tapi dah tuh anak yang bu, PR-nya. Karena itu kesel kan? Iya, benar. Anak itu ternyata. Saat itu ya, gitu. Tapi kayaknya hidup berubah, dunia berubah. Iya. Oke. Pada saat itu, apakah ada satu keinginan? Kamu tadi kan ke ICW, ya, ke ICW. Apakah juga pernah komplain kepada Menteri Pendidikan? Pasti, tapi saya nggak punya channel saat itu. Iya, jadi saya stuck dan saya depresi Mbak saat itu. Depresi kenapa? Karena saya ngerasa the world doesn't understand me. Jadi saya depresi dan mungkin saya ingat ada satu kata dibilang kayak a healthy dose of anger ternyata tuh bagus. Itulah yang memotivasi saya putus sekolah dan akhirnya selanjutnya saya mengambil ijazah paket C. Oke, bentar. Ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu putus sekolah, kamu ada ngobrol sama ibu kamu nggak? Pasti. Ada. Ngobrol. Kamu bilang apa? Karena memang mungkin hubungan saya dengan ibu saya itu cukup unik ya. Jadi dia nggak pernah ngajarin saya untuk belajar atau harus masuk sekolah. Saya sering banget bolos. Kalau emang saya nggak mau sekolah, saya nggak apa-apa. Tapi saya juga paham dia harus kerja, juggling gitu ya. Dan saya juga harus menjalankan itu ya secara sendiri, mandiri gitu. Saya cuma bilang ke ibu saya gini, kayak mah nggak bisa nih, percuma. Kalau emang pilihannya 2. Antara putus sekolah, ambil paket C, meskipun kita nggak tahu paket C ini makhluk apa ya, gitu. Atau saya di sekolah yang jelek aja deh, nggak apa-apa. Ngapain saya harus ke sekolah unggulan? Kalau at the end of the day, nanti kelas 3 juga nggak beda jauh. Apa artinya makna unggulan, gitu. Nah, ibu kamu nggak bilangin, udah nak, kamu itulah, diem aja lah, nggak usah. Ibu kan Batak ya, cara ngomongnya nih, ya udahlah ikutilah kata kau. Yes. Dia percaya sama kamu begitu? 100%. Wow, dia back kamu belum putus sekolah, dia makanya back kamu. Dan dia dibully sama teman-temannya juga. Oh ya? Anak putus sekolah anak satu-satunya. Dan saya bukan anak, bisa dibilang bukan bego lah ya, gitu. Saya juara kelas, saya sebagainya gitu. Saya OSIS, saya menang kompetisi ilmiah pas SMP. Kok bisa sih seorang ibu mengikuti nggak rasional gitu, mendukung seorang anak putus sekolah, mengambil paket C
gitu. Dan kamu mungkin dibilang durhaka kali ya? Bisa jadi ya, tapi kalau kayaknya ibu itu punya intuisi yang cukup kuat mengetahui anaknya. Ibu kamu, mungkin orang tua. Ini orang lain mungkin bilang ini anak durhaka dikasih ibu yang udah susah capek buat kamu. Bisa jadi ya, kan? Bisa jadi ya. Ada back of their minds ya, bisa jadi sih. Oke. Gitu. Jadi kamu putus sekolah masuk ke paket C. Ya kan, paket C tadi kamu katakan adalah satu program. Ya. Untuk orang-orang yang seperti kamu. Betul. Dan juga mungkin apalagi tadi kamu bilang putus sekolah, dan biasanya mereka yang misalnya kayak begini deh Mbak, kayak usia kan kalau paket A SD, paket B SMP, paket C SMA. Misalnya umur 22, dia dari Lampung, misal dari kampung, dia belum lulus SMP. Nah, kan nggak mungkin balik ke SMP, udah ketuaan. Makanya pemerintah memberikan sarana paket B. Oke. Nah, secara legal, paket A, paket B, paket C, itu diakui setara. Sama dengan formal punya edukasi. Betul, itu secara legal. Tetapi pada faktanya tidak demikian. Jelaskan? Karena yang mengikuti paket-paket ini kan adalah bisa dikatakan quote and quote masyarakat yang terpinggirkan. Mereka yang tidak mampu, mereka yang putus sekolah, atau mereka yang gagal ujian nasional. Itu salah satu cara cucinya di situ. Dan akhirnya yang terjadi adalah karena kategori masyarakat tersebut yang mengambil, jadi wah, paket C ini mah anak buangan, kayak gitu kan. Ada stereotype lah. Stereotype. Murid-murid yang bukan utama, bukan yang bagus. Iya, jadi banyak juga desas-desus, ataupun bahkan ada beberapa kampus, yang saya tahu beberapa swasta ya, saat itu, paket C saya nggak akan terima calon mahasiswa paket C. Gitu. Nah, kalau paket C itu, ketika dia mau, apakah waktunya itu sama seperti sekolah yang formal? Iya, jadi sebenarnya mereka itu ngelihatnya dari sisi usia ijazah saat itu ya. Jadi misalnya gini, misalnya saya udah lama banget nih lulus SMP tahun lalu gitu ya, 15 tahun yang lalu, saya bisa ikut paket C gitu. Misalnya di tahun akademik berikutnya gitu. Tapi di situasi saya waktu itu agak unik. Waktu itu peraturannya itu agak berbeda dengan peraturan sekarang. Jadi kalau sekarang misalnya tahun ini saya lulus SMP, saya bisa paket C 3 tahun berikutnya. Harus 3 tahun usia ijazah, karena nggak boleh ada shortcut. Sekarang, di saat saya adalah saya bisa mempercepat. Jadi saya ngambil akselerasi. Berapa lama kamu? Setahun. Setahun udah selesai semua SMA? Setahun saya udah lulus SMA. Terus kamu apa ujian terakhirnya sama seperti ujian yang formal? Lebih banyak. Waktu itu ujian SMA cuma 3 atau 4, ujian saya 8. Paket C itu jauh lebih banyak pelajaran yang diujiin. Kayak karena mungkin ya rasionalnya di belakang itu adalah karena ini kesetaraan dan ini nggak setara dengan formal. Buktiin dong pelajaran yang lain juga bisa gitu. Jadi menurut saya paket C itu actually a good idea ya, karena membantu orang-orang tadi kita katakan yang mungkin ada masalah keuangan lah, atau juga untuk membantu mereka. Jadi kita nggak ada masalah dengan paket C, paket B, dan paket A tersebut. Masalahnya adalah kenapa mereka bisa lulus seperti kamu bisa lulus paket C, tidak diterima oleh beberapa universitas yang terutama private. Ya tidak ada kayak diskriminasi tentang hal tersebut. Jadi kamu setelah lulus dengan paket C itu kamu apply kemana saja, tahu nggak? Saya cuma nge-apply ke UI. Ke UI aja? Pede banget saat itu. Pede banget. Dan dulu aja pas masuk paket C, gila, calon anak gagal. Nggak akan mungkin bisa diterima di kuliah gitu kan. Kamu sekolah di mana kalau pas paket C? Di rumah atau di mana sih? Nah, saya belajar sendiri otodidak. Boleh aja, asal ujiannya lulus. Saya nggak pernah ada guru. Saya nggak pernah les bahasa Inggris apapun, nggak pernah. Kayak homeschooling ya? Bisa dibilang. Self-schooling, buat kamu self-schooling. Self-schooling, exactly ya. Buat kamu. Betul, saya googling semua. Tapi kalau orang biasa itu biasanya ada masuk sekolahnya atau di rumah juga? Ada 2. Biasanya tuh ada kayak balai, pusat kegiatan belajar masyarakat. Ada. Mereka tuh belajar seminggu sekali. Gitu. Tapi kalau yang untuk privilege, itu bisa dibilang namanya homeschooling lah gitu. Dia panggil. Ya kalau saya, situasinya saya belajar sendiri semua otodidak. Jadi kamu cuma apply ke UI doang saja? Iya. Dan itu juga, wow, itu kayak ketika diterima, dan itu ujian dulu saat itu kan seleksi. Jurusan apa? Hukum. Wow. Hukum. Dan masuk PTN itu kan sekarang kan banyak jalur ya. Saat itu jalurnya cuma ujian masuk perguruan tinggi negeri. 1 atau 2 gitu ya. Jadi emang kita berkompetisi secara nasional gitu ya, dengan passing grade yang kita aware berapa. Tapi saya cuma 1 sih saya tahu. Saya nggak didefinisiin dari ijazah saya. Selama saya punya kemampuan, saya punya knowledge, dimanapun saya berada, saya bisa berkompetisi. Jadi kamu hasil tuh bagus sekali berarti dong, sampai diterima sama FOI-nya. Betul. Dan UI tidak mau diskriminasi kamu paket C? Nah,
Sama sekali enggak. Karena kan ketika kita udah masuk, lulus, dan itu kan cuma administratif ijazah. At the end of the day. Oke, tapi kamu tadi bilang ada beberapa universitas yang juga langsung tidak mau menerima sama sekali. Karena mungkin mereka udah mendapat pandangan bahwa ini anak buangan. Padahal mungkin dites aja itu ya. Padahal kalau mau rasional, tes aja anak kayak gitu. What's so hard gitu kan? What's so hard? Iya, kita cek aja. Belum tentu dari seluruh sekolah unggulan beneran unggul. Jadi pas kamu, apakah kamu udah dulu pengen jadi lawyer? Nggak juga sih. Banyak sih cita-cita ya. Kalau dari kecil ya, saya suka Lego dulu. Misalnya saya pengen jadi arsitek, pengen jadi pilot, cuma kurang tinggi. Terus jadi lawyer, salah satu lawyer tuh menarik sih. Saat itu ya, dengan idealisme berapi-api, waduh kayaknya gue pengen tahu dari sisi hukum ya, gimana caranya bisa menghentikan kejadian seperti ini gitu. Kayak saya ngerasa terdiskriminasi gitu, Mbak. Jadi kayak ada satu, Revenge. Masih Betul. revenge sekarang kamu? Enggak juga sih. Udah beda. Mungkin revenge-nya tuh udah lebih ke kayak dengan cara lain sih. Ya. Pas kamu tadi ujian ke UI itu, apakah ada bocoran juga? Enggak. Itu kalau untuk saya enggak, sama sekali enggak. Kamu nggak melihat juga ada kecurangan, tidak ada sama sekali. Jadi sama pure sekali. orang masuk UI karena memang mereka mampu masuk UI. Untuk saat itu saya bisa bilang ya, dan saya percaya hal itu masih berlaku sampai saat ini. Betul. Oke, terus share pas kamu terima UI, kamu gimana? Imposter syndrome. Semua dari anak sekolah internasional. Yang bahasa Inggrisnya udah keren banget. Dari anak SMA unggulan. Misalnya kayak 78, Sekolah Santa Ursula atau apa. Saya itu ketika digabungin, dulu kita dananya orientasi mahasiswa baru. Bangga banget. Takut. Takut malah. Takut. Imposter syndrome. Imposter syndrome ya, ketakutan gitu. Wah, ini saya kok bisa dengan mereka. Dan saat itu saya balik ke rumah nangis lagi. Ini kayaknya salah nih UI masukin saya gitu. Saya bilang ini nggak mungkin. Saya masih kayak ngetok-ngetok, ini beneran nggak sih gue anak UI gitu kan saat itu. Tapi saya pikir it doesn't work ya untuk selalu what I have is my conviction. Akhirnya saya pikir oke, saya belajar. Saya berusaha sekuat mungkin, dan bisa saya bilang ini flexing dikit ya jadinya. Dengan paket C, ijazah yang terbuang tadi, saya lulusan tercepat. Untuk lulus S1 itu 8 semester regulernya. Saya lulus di semester ke-6, lulusan 3 tahun. Dan mulai semester 5 saya udah skripsi. Saya waktu itu juara 3 untuk mahasiswa berprestasi. Seluruh FHUI? Di FHUI, dan saya cum laude. Wow. Dan saya udah mulai kerja tuh di usia 19. Makanya saya kehilangan masa muda sebenarnya, Mbak.